ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan hidup dan penambahan usia. Karena sesungguhnya saat ini kita berada di tahun baru Hijriah. Sebelumnya kita berada di tahun 1444 dan kita saat ini berada di lembaran pertama dalam kalender Hijriah, yakni bulan Al-Muharram tahun 1445 Hijriah. Sehingga saat ini adalah tambah tahun, otomatis kita tambah umur. Dan ketika kita tambah umur, hakikatnya jatah hidup kita di muka bumi ini berkurang. Karena kita sadar maupun tidak terus berjalan untuk kemudian meninggalkan dunia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, innad dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Dunia terus berputar menjauh, bahkan kemudian kita antara meninggalkan dunia atau kita ditinggalkan dunia, dan kita mesti menuju kepada akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di antara ikhtiar yang sifatnya syar'i yang baik untuk kita lakukan di saat putaran waktu yang terus berjalan, kemudian ada pergantian bulan, pergantian tahun, kemudian kita jadikan sebagai media untuk muhasabatun nafsi, yakni introspeksi diri, karena kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengingatkan kepada kita, la tazalu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Al hadis atau kama qala, la tazalu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser seinci pun hingga ia ditanya oleh Allah an umrihi fima afnah. Ia ditanya tentang umurnya, untuk apa saja ia habiskan umurnya. Diberi umur oleh Allah sekian tahun, untuk apa saja umurnya itu digunakan. Dia juga ditanya tentang wa an ilmihi fima fa'ala bih. Ditanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Sehingga tuntutan orang Islam itu berjenjang, Bapak Ibu.
Orang Islam ketika sudah diberi oleh Allah kemampuan untuk thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin, dia diberi kemampuan untuk bisa menuntut ilmu dan memahami agama, kok dia malas ngaji, maka itu sudah satu kemaksiatan baginya, ya. Namun ternyata tuntutannya tidak hanya berhenti untuk terus mengkaji dan memahami agamanya. Setelah dia dapat ilmu, dia amalkan atau tidak. Sehingga ada kelompok di antara manusia yang disebut maghdub, orang kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang dikenal pintar-pintar, jenius, ahli ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, bahkan digunakan ilmunya untuk melakukan berbagai macam kerusakan. Kemudian wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia ditanya tentang hartanya, bagaimana cara mendapatkan harta itu dan kemana dibelanjakan harta itu. Sehingga untuk hisabnya harta ini juga bertingkat-tingkat. Satu, harta yang kita dapat secara zat halal atau tidak. Kalau zatnya halal, cara mendapatkan harta itu halal atau tidak, dengan cara-cara benar atau tidak. Sehingga ada halal secara zat, ada halal secara makna. Nah, setelah harta itu didapat, taruhlah dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tuntunan syariat, masih dihisab lagi hartanya, dibelanjakan untuk yang disyariatkan oleh Allah atau tidak, ya. Dibelanjakan pada fi sabilillah, di jalan Allah, ataukah fi sabilis syaitan, di jalan syaitan. Itu nanti juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada dua orang Islam yang sama-sama soleh, yang satu kaya sedangkan yang satu miskin, ibadahnya sama-sama bagus, nanti yang lebih dulu masuk surga yang miskin, Bapak Ibu. Jaraknya itu dalam satu riwayat disebut 500 tahun perjalanan manusia. Artinya orang miskin sudah lebih dulu masuk surga, ya. Gampangane ono wis iso kecek-kecek barang karo bojone nduk surga, ya. Wis dulinan barang seneng-seneng, ya. Orang yang kaya itu kira-kira masih meruntuh sak jagung-jagung gitu keringatnya untuk dihisab hartanya, ya. Dihisab hartanya, sehingga min aina iktasabah wa fima anfaqah. Juga ditanya tentang fisik atau tubuh kita manfaatkan berletih-letih untuk taat kepada Allah, ataukah justru berpayah-payah di dalam kemaksiatan kepada Allah. Sehingga 4 perkara itu sebagai satu peringatan bagi kita untuk kemudian kita melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Baik Bapak Ibu, biar kita memfokus pada kajian Al-Iman, kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani, dan kita malam hari ini adalah kajian yang ke-25, ya, ke-25. Secara khusus tema yang akan kita kaji adalah 3 karakteristik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tema ini kelanjutan dari pembahasan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ya, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penulis kitab ini, yakni Syekh Abdul Majid Az-Zandani, itu menuliskan kitabnya itu sangat sistematis, ya, sangat sistematis. Setelah membicarakan tentang definisi iman baik secara bahasa maupun istilah, kemudian yang diurai terlebih dahulu hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bagian bab-bab yang awal itu, yang kemudian kesempurnaan iman kepada Allah ketika seorang hamba benar-benar memahami dan melaksanakan dari 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Setelah itu untuk
jalan menuju iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk memantapkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memaparkan kepada kita macam-macam dari penguatan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika saya petakan dan kita ringkaskan, paling enggak ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 poin ya, 5 poin. Dan nanti masih ada beberapa poin lagi, soalnya ini kesempatannya dan waktunya sangat terbatas ya. Yang sudah kita lewati ini dari yang warnanya merah ini ya, bahwa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ya, persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Di antara bukti-bukti otentik Muhammad itu adalah utusan Allah, pertama dengan adanya mukjizat Al-Quran. Di mana mukjizat Al-Quran ini mukjizat Nabi yang paling besar dan paling agung. Di saat beliau memaparkan mukjizat Al-Quran, ada 3 poin penting yang disampaikan dalam kitab itu. Yang pertama, fasahatul Qur'ani wa jiddatuhu ad-daimah ya, kefasihan Al-Quran dan kebaharuannya yang sifatnya abadi. Dimana ini sudah kita urai cukup detail di pertemuan-pertemuan yang lalu ya, dimana Al-Quran dengan susunan kalimatnya, huruf-hurufnya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya, ini betul-betul membuat orang-orang Arab ketika itu bertekuk lutut, tidak bisa untuk menyaingi sebagaimana Al-Quran. Dari segi ada kalimat yang berbunyi alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad yasin kaf ha ya ayn shad. Itu saja sudah membuat mereka itu ini berdecak kagum, karena belum pernah ada dalam rangkaian syair-syair mereka, puisi-puisi mereka yang itu tersusun dari huruful hijaiyah al-muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus, sehingga itu saja sudah menjadi mukjizat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ orang-orang Arab itu yang saat itu dunia puisi, dunia syair, dunia sastra mencapai masa-masa keemasannya, itu tidak bisa membuat satu ayat seperti Al-Quran. Jangankan satu surat, satu ayat saja tidak bisa. Itu dari segi fasahatul Quran. Juga wajiddatuhu ad-daimah, dari kebaruan yang sifatnya tetap ya. Ayat-ayat Al-Quran itu kan tidak membuat orang yang mendengarnya, yang membacanya itu kemudian menjadi bosan, Bapak Ibu. Jenengan coba membaca Al-Fatihah itu jenengan hitung berapa kali. Jenengan mendengar ayat atau surat Al-Fatihah itu dibaca itu berapa kali. Jenengan enggak pernah merasa bosan. Enggak ada makmum kemudian protes, kok iki atau sing diwaca iki. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu ruknun min arkanis sholah ya, salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, yang kemudian ketika dibaca setiap kita sholat selalu membaca Al-Fatihah, kita tidak pernah untuk merasa bosan membaca surat Al-Fatihah atau mendengar surat Al-Fatihah itu dibaca. Demikian juga surat-surat yang lain. Itu menunjukkan mujizat Al-Quran yang luar biasa. Wajiddatuhu ad-daimah ya. Kita mungkin pernah ya mendengarkan mungkin lagu, mungkin syair-syair, mungkin puisi-puisi, mungkin orasi-orasi ilmiah ya. Sekarang orasi ilmiah yang sering didengarkan orasi ilmiahnya Anies Baswedan ya.
karena dia calon presiden yang sementara ini paling ideal di antara yang lain ya. Terus terang saya juga ya kagum juga ya. Nah coba misalnya orasinya Anies Baswedan itu jenengan dengarkan sedino ping 10 ya, nanti lah bosan jenengan ya. Apalagi yang didengarkan hanya itu saja, meskipun sangat ilmiah dengan irama dan retorika yang sangat memukau, jenengan mesti bosan. Tapi ini Al-Quran dibaca, jenengan tidak akan bosan ya. Jenengan sampai bosan itu iman jenengan error ya. Iman jenengan error atau hati jenengan kotor ya. Kalau sampai kemudian jenengan merasa bosan ketika Al-Quran itu dibaca, karena Al-Quran ini mujizat yang dahsyat. Sampai-sampai Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, seandainya hatimu itu bersih betul ya, suci betul dari noda syirik, bid'ah ya, dan maksiat ya, kamu tidak akan mau berhenti untuk mendengar atau membaca Al-Quran. Kita sampai baca Quran sedelok merasa bosan itu bisa jadi karena hati kita itu kotor, Bapak Ibu ya. Karena Al-Quran itu jiddatuhu ad-daimah. Juga ikhbarul Quran bil ghaib, informasi Al-Quran tentang perkara-perkara yang ghaib, yang itu kemudian dibuktikan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba tabi'in, dan juga termasuk generasi kita ini yang saat ini kita hidup ya. Banyak itu perkara-perkara gaib yang kemudian belum terjadi di zaman Nabi, namun kemudian terjadi kurun tahun berikutnya, seperti tumbangnya Persia, tumbangnya Romawi ya. Ya, itu sudah dikabarkan di dalam Al-Quran. Jauh sebelumnya Al-Quran sudah menyebutkan. Yang kemudian singgasana Persia dan Romawi itu betul-betul lululantak, yang saat itu merupakan negara adidaya dan adikuasa ya. Namun kemudian setelah itu hancur dan digantikan oleh kepemimpinan Islam, dan itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ini yang menjadi penyebab kenapa sih orang-orang Syiah itu diantara sahabat yang paling dibenci itu Umar ya. Soalnya di masa Umar lah singgasana Persia ya, yang hari ini adalah Iran, itu tumbang secara sempurna ya. Sehingga itu membuat mereka itu sangat benci kepada Umar bin Khattab. Demikian juga perkara-perkara gaib yang sifatnya itu adalah alamatus sa'ah ya, tanda-tanda hari kiamat. Juga al-i'jazul ilmi al-hadis lil Quran ya, mukjizat sains di dalam Al-Quran itu juga terbukti pada abad-abad sekarang ini ya. Seperti ada teori Big Bang ya, teori Big Bang, di mana baru akhir abad 20 yang kemudian diketemukan bahwasanya dulu yang namanya langit dan bumi ini jadi satu, kemudian terpisah, dan sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Termasuk juga para astronot yang kemudian membuktikan ketika naik ke langit ya, naik ke angkasa sana, kemudian hampa udara, disebutkan di dalam Al-Quran. Itu adalah mukjizat sains di dalam Al-Quran. Dan nampaknya semakin dunia ini semakin modern, semakin ini kebenaran Al-Quran itu semakin tersingkap. Kemudian juga alamatus sa'ah, ini juga sudah kita urai, ada alamatus sughra, ada alamatul kubra, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Untuk tanda-tanda kecil sebagian ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Nek tanda-tanda besar semuanya belum terjadi ya. Yang tanda-tanda besar itu jumlahnya ada 10.
yang 6 disaksikan oleh orang Islam dan juga orang kafir, yang 4 nanti kelak yang menyaksikan itu hanya orang-orang kafir saja, ya. Mungkin Bapak Ibu juga masih ingat ya. Nanti kalau nggak ingat buka YouTube-nya Al-Azhar ini Pak, kan di syuting ini ya. Yang pembahasan tentang alamat usaha, sehingga saya tidak perlu untuk mengulang lagi. Juga mukjizatun Nabi, ya, baik yang hisyah maupun yang ma'nawiyah, di mana mukjizat Nabi sebagian ulama menyebut jumlahnya ada 1000, ya, jumlahnya ada 1000 mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-bisyarat fil kutubis sabiqah, ya, kabar gembira tentang adanya Nabi Muhammad atau diutusnya Nabi Muhammad di kitab-kitab sebelumnya, ya. Di dalam kitab Taurat ada, di dalam kitab Injil ada, ya, di dalam kitab Zabur ada, bahwa kelak akan ada Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masuk al-bisyarat fil kutubis sabiqah. Nah, kemudian malam hari ini syahadatu ahwalihi bisidqi nubuwatihi, ya. Nek diterjemahkan sesuai dengan kosakata ini, persaksian ihwal Rasulullah, kondisi Rasulullah yang menunjukkan kebenaran nubuahnya. Kemudian saya terjemahkan bebas 3 karakteristik Rasulullah, karena setelah kita baca bukunya atau kitabnya yang disebutkan hanya 3 karakter yang menunjukkan kebenaran nubuahnya Rasulullah. Apa 3 karakter yang kemudian menunjukkan kebenaran dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Aslinya banyak sekali Bapak Ibu untuk karakteristik Rasulullah, akhlak mulia Rasulullah, ya, bahkan termasuk juga keadaan Rasulullah secara fisik. Jenengan nanti kalau ingin detail silakan membaca kitab yang judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, ya. Itu juga sudah ada terjemahannya. Kalau nggak salah diterjemahkan kepribadian agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu didetailkan fisiknya Nabi, rambutnya Nabi seperti apa, dahinya Nabi seperti apa, matanya Nabi seperti apa, hidungnya seperti apa, bibirnya Nabi seperti apa, aroma tubuhnya Nabi seperti apa. Itu detail banget berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih, ya. Yang secara fisik saja pada titik simpulannya Nabi itu akmalul khalqi alal itlaq, ya, ciptaan yang paling sempurna, ya. Jadi Nabi itu secara fisik sempurna, ya, secara akhlak sempurna, secara akidah sempurna, semuanya sempurna di dalam kebaikan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Tirmidzi menulis kitab itu juga jalan menuju kepada keimanan untuk mengenal detail dari segi satu fisiknya Nabi. Ada itu di antara musuh Islam hanya dengan ini di zaman Rasulullah melihat wajahnya Rasulullah saja yang itu menunjukkan manusia yang jujur, ya, manusia yang soleh, manusia yang baik, yang kemudian akhirnya masuk Islam, ya. Kita yang kemudian sudah menjadi umatnya, ketika membaca dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Katsir itu Syama'ilu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi akhlak agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita membaca kitab itu detail, maka kita semakin mantap dan semakin yakin beriman kepada Rasulullah, bahwasanya semua yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Ya, pertama yang dipaparkan di dalam kitab Al-Iman ini tentang as-sidqu, sifat jujurnya Nabi. Ya, sifat jujurnya Nabi.
Pertama dikutipkan perkataan Abu Jahal, ya, di mana perkataan Abu Jahal ini mengatakan, inna la nukadzibuka walakin nukadzib majik tabih, ya, Muhammad, kami ini tidak mendustakanmu, ya, yang kami dustakan adalah ajaran atau agama yang kamu bawa, risalah yang kamu bawa. Ini Abu Jahal saja mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu ta'awwada sidqa mundu sighari fama kadzaba qattun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa jujur dalam ucapannya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya, dan tidak pernah berdusta. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membujui wong. Nabi Muhammad, ya, tidak pernah goro, tidak pernah berdusta. Jujur ucapannya, juga jujur perbuatannya. Sehingga ketika beliau pernah mengumpulkan kerabat-kerabatnya di sebuah bukit, ya, ketika itu, kemudian beliau mengatakan pertama kali begini, wahai keluargaku, wahai kerabat-kerabatku, ya, bagaimana menurut pendapat kalian jika aku beritakan kepada kalian di balik bukit itu akan ada musuh yang menyerang kamu, apakah kamu itu mempercayaiku? Kemudian mereka menjawab, tentu saja Muhammad, kami percaya karena kamu tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan yang maknanya, ya, saksikanlah bahwasanya aku adalah utusan Allah, ya. Kemudian Abu Lahab, ya, Abu Lahab ini kan juga dirunut salah satu dari mambu kerabat Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah sambil duding-duding, ya, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka kamu ya Muhammad, apakah hanya urusan ini kamu mengumpulkan kami? Padahal pertama tadi Nabi itu dipercayai apa yang dikatakan, karena memang tidak pernah berdusta. Tapi begitu kemudian Rasulullah mengatakan, saksikan tidak ada ilah yang benar kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka kamu ya Muhammad, apakah hanya urusan seperti ini kamu mengumpulkan kami? Kemudian turun surat Al-Masad itu, Bapak Ibu, tabbat yada abi lahabiyu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhir itu. Sehingga Abu Lahab itu naudzubillah min dzalik, pasangan yang sehidup semati di dunia dan di akhirat, namun di akhiratnya sama-sama di neraka, ya, Abu Lahab itu. Sehingga mendoakan pengantin itu jangan hanya begini, mudah-mudahan, ya, rukun mesra sampai tua sampai mati ngono tok, jangan, kudu ono lanjutane, ya. Mudah-mudahan rukun mesra tua sampai mati dan menjadi pasangan di surga dengan iman dan Islam. Jangan bahagia hidup selamanya di dunia bersama-sama, di akhirat juga bersama-sama, tapi ternyata dalam ikatan kekafiran dan kesyirikan seperti Abu Lahab dan istrinya yang namanya Ummu Jamil. Nah, Abu Lahab ini kan karena menjadi musuh Islam, istrinya yang namanya Ummu Jamil itu senangannya mengadu domba, ya, mengadu domba kaum muslimin dan juga menghalang-halangi dakwah Nabi, sehingga keduanya itu sepakat memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Nah, dalam sirah nabawiyah yang lain itu juga disebutkan, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun itu,
beliau kan sudah dapat gelar As-Shadiqul Amin, ya, seorang yang jujur dan dipercaya. Sampai-sampai banyak sekali dari orang-orang masyarakat jahiliyah ketika itu menitipkan hartanya kepada Rasulullah karena beliau adalah Shadiqul Amin, sangat disenangi, sangat dicintai, ya, Rasulullah sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Namun begitu kemudian Rasulullah itu mendakwakan tauhid, ya, mendakwakan tauhid, bahwasanya Tuhan yang benar itu hanya Allah, Lata, Uzzah, Mana, Suwa'a, Ya'uq, Yaghus, wa Nasr, itu adalah Tuhan-Tuhan palsu, ya, Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku adalah utusan Allah. Sejak itulah kemudian Nabi Muhammad itu dijuluki syair, tukang syair, ya, sahir, tukang sihir, kemudian majnun, orang gila, ketika beliau mendakwakan tauhid. Sehingga dari sini Bapak Ibu ada satu pola yang terus berulang, istilahnya menjadi sunnatullah, ya, sunnatullah, bahwasanya orang-orang yang mendakwakan tauhid, ya, itu seringkali dibenci dan dimusuhi, ya, seringkali dibenci dan dimusuhi. Nabi Muhammad SAW ini, ya, sebelum berdakwah, ya, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum mendakwakan tauhid ini dicintai oleh kaumnya, ya, bahkan sangat dipercayai oleh kaumnya. Begitu kemudian beliau menegakkan dakwah tauhid, kemudian kaumnya itu memusuhinya. Mirip-mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di awal dakwanya di Babilonia itu, ya, ini kemudian beliau dimusuhi oleh seluruh rakyat Babilonia. Nabi Ibrahim itu, yang beriman saat itu hanya istrinya yang namanya Sarah, ya. Babilonia itu satu wilayah yang dekat dengan sungai Tigris yang ada di Irak, ya. Nabi Ibrahim dengan dakwanya tauhid ketika itu ditempatkan dan diposisikan oleh Namrud dan rakyat Babilonia sebagai common enemy, musuh bersama. Tidak hanya satu kampung atau satu kabupaten, tapi dijadikan musuh bersama dalam satu negara. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam karena dakwah tauhid. Sehingga Bapak Ibu, jika kita misalnya, ya, mempertahankan iman, mempertahankan tauhid, ya, yang murni, yang tauhid kita itu bersih dari kesyirikan, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat, kemudian ada orang yang memusuhi kita, membenci kita, berarti sedikit banyak kita telah mencicipi sebagaimana Imamul Muwahhidin Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sampai kemudian ada orang yang membenci kita karena akhlak kita, ya, maka kita perlu koreksi. Kalau ada orang lain benci kita karena mungkin ucapan kita yang senantiasa menyakiti, ucapan kita yang senantiasa kasar dan menyakiti orang lain, ataupun perbuatan kita yang mendolimi orang lain, sehingga kemudian orang memposisikan kita itu, ini ana wong iku lho, ruwet tok. Ini hati-hati nih kaitannya akhlaknya nih. Ini ana wong iku lho wis bujat kabeh tatanan ini. Ini hati-hati. Kalau sampai ada orang membenci kita karena akhlak kita, ya, bukan karena kita mempertahankan tauhid, ya, berarti harus kita koreksi Bapak Ibu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salah satu tolak ukur kesempurnaan iman itu juga akhlak, ya. Jadi salah satu tanda dari sempurnanya iman seseorang yakni sempurnanya akhlak, ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, ya. Akmalul mu'minina imanan,
iman yang paling sempurna bagi orang-orang yang beriman, salah satu tandanya adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Misalnya juga ini yang paling dekat ya Bapak Ibu ya, kita punya istri, kemudian istri kita itu kok merasa ndak kita cintai, merasa ndak kita hargai, ndak kita sayangi, ya, itu disebabkan karena akhlak kita. Perlu koreksi bener itu, ya. Mungkin sholat kita baik, mungkin iman kita baik, tapi ternyata kemudian kita kok punya istri, merasa istri kita ndak pernah kita perhatikan, ndak pernah kita sayangi, sampai kemudian istri kita membenci kita karena akhlak kita yang buruk. Mungkin kita jadi suami muwedit misalnya, itu perlu koreksi bener itu, ya. Lapo ae bojo siji kok merasa nggak dicintai. Nabi itu Bapak Ibu, istrinya ada 11, ya, semuanya janda kecuali satu, Aisyah yang perawan, ya. Dari yang janda itu janda muda semuanya, cantik-cantik begitu, ya. Yang tua mungkin hanya Saudah, satu saja yang tua itu. Tapi dari 11 istri Nabi itu semuanya merasa dicintai oleh Rasulullah, ya. Semuanya merasa mendapatkan cinta Rasulullah dan semuanya merasa disayangi oleh Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, misalnya kita itu punya istri satu, toh istri kita kok tidak merasa kita cinta, itu pertanyaannya lapo ae kita itu masuk mancing ya misalnya, ya. Misalnya, ya, padahal Rasulullah juga memberikan satu parameter, ya. Satu parameter apa? khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapi-apike awakmu yaiku wong sing paling apik marang keluargane. Aku, kata Rasulullah, paling baik terhadap keluargaku. Sehingga sebenarnya nikah itu kan membongkar rahasia laki-laki maupun perempuan. Kalau dia laki-laki baik, mesti ngapii istrinya. Kalau dia memang perempuan yang baik, dia mesti ngapii suaminya. Ini khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan salah satunya adalah sifat jujur. Sehingga Masya Allah ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan modal yang luar biasa agar manusia yang didakwai Nabi tidak ada celah satupun untuk kemudian mendustai Rasulullah. Sejak kecil Rasulullah itu jujur, ya, asyidku. Sehingga kemudian di dalam Quran surat Al-An'am ayat 33, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah, ya. Sehingga karena pengaruh jujurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu, seringkali orang-orang kafir itu pesan kepada orang-orang kafir yang lain, apalagi yang dari luar kota Mekah. Biasanya itu pesannya itu begini: jangan dekat-dekat dengan Muhammad, sungguh perkataannya itu membahayakan, perkataannya itulah yang membuat istri itu kemudian lari dari suaminya minta dicerai, atau suami akhirnya lari dari istrinya ketika mempertahankan yang namanya kekafiran itu, ya, yang membuat akhirnya kemudian keluarga itu menjadi bercerai-berai, ya. Jika kamu nanti dekat kepada Muhammad, sumpahlah telingamu itu dari perkataan-perkataannya. Soalnya perkataan-perkataan Nabi Muhammad itu Masya Allah, ya, mempunyai pengaruh yang luar biasa. Apalagi yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian mereka sendiri akan kemudian mengatakan, oh ini bukan perkataan manusia, ini adalah perkataan langit. Seperti itu diantara apa itu namanya ungkapan-ungkapan mereka, ya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari modal asyidku, kejujuran inilah yang kemudian musuh-musuh Islam sebenarnya tidak ada celah untuk mengingkari dan mendustakan Rasulullah. Yang kedua, ya, al-iltizamul kamil bima yad'un nasa ilaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu konsekuen, ya, dengan ajaran yang beliau dakwakan kepada orang lain. Konsekuen Rasulullah SAW. Tidak pernah kemudian tertipu oleh berbagai macam yang namanya apa itu tawaran-tawaran musuh-musuh Islam. Dalam Sirah Nabawiyah yang pernah kita baca, yang kemudian nanti kenapa Rasulullah itu uswatun hasanah dan juga khutwah sholihah. Rasulullah itu kan digoda dengan cara-cara halus. Misalnya begini, kamu pengen apa Muhammad? Pengen jadi raja. Pengen jadi raja. Kami angkat kamu untuk menjadi raja. Ya, asalkan tinggalkan dakwah tauhid itu. Ya, biarkan tetap orang-orang jahiliyah menyembah Lata Uzzah. Kamu pengen jadi pemimpin, kami angkat kamu menjadi pemimpin. Dan seluruh kabilah-kabilah Arab di sini semuanya akan tunduk kepadamu asalkan tinggalkan dakwah tauhid. Kamu pengen apa Muhammad? Pengen wanita, wanita-wanita cantik sejazirah Arab ini kami kumpulkan dan kamu persunting semuanya, juga kami mampu untuk apa itu menyediakannya asalkan tinggalkan dakwah tauhid. Namun Rasulullah kan komitmen, meskipun ibaratnya saiki ngono digodo harta, tahta, wanita, Toyota, ya, dan tata yang lain itu, Rasulullah ndak kemudian bergeming dan tergoda dengan apa itu tawaran-tawaran itu yang namanya al-iltizamul kamil bima yad'un nas ilaih. Bahkan beliau uswah hasanah qudwah sholihah ini dengan contoh yang sangat sempurna. Ya, beliau ketika pemuda lurus perilakunya, ya, ketika menjadi suami diidolakan istri-istrinya, menjadi bapak diidolakan anak-anaknya, menjadi kakek diidolakan cucu-cucunya. Beliau juga imam masjid, komandan perang dalam ma'rakah jihad. Beliau juga jangan lupa menjadi pemimpin negara yang adil bijaksana. Uswah hasanah. Sangat profesional. Ini uswah hasanah qudwah sholihah yang menunjukkan Rasulullah itu al-iltizamul kamil bima yad'un nas ilai. Poin yang terakhir, qiyamuhu birrisalah wa tablighin nas. Ya, Rasulullah itu menegakkan risalah dan menyampaikan seluruh risalah yang diamanahkan Allah kepada beliau, kepada seluruh umatnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan umatnya di atas ajaran yang terang benderang, yang malamnya itu seperti siangnya. Sehingga ajaran Islam itu kamilun wasyamilun. Manusia itu kalau ingin baik, ya, baik ranah pribadi, ranah keluarga, ranah berbangsa dan bernegara, sebenarnya sudah cukup untuk kemudian berpedoman kepada risalah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yakni taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu bi abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian itu berpegang teguh kepada dua perkara ini, selama-lamanya kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yakni Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.